Prosedur pertama yaitu penyetaraan timbangan gram, yaitu dengan menyimpan kertas perkamen pada masing-masing bagian timbangan. Kemudian tuas diputar ke kanan untuk melihat apakah timbangan sudah setara atau belum, dan pada percobaan kali ini timbangan sudah setara. Kemudian dilakukan penyetaraan timbangan miligram dengan cara yang sama. Selanjutnya, penimbangan bahan. Sebelum itu, bahan diambil kemudian disimpan di atas kertas perkamen kosong. Yang pertama yaitu ambroksol, diambil kurang lebih sebanyak 150 mg. Kemudian, yang kedua yaitu CTM, diambil kurang lebih sebanyak 300 mg. Kemudian bahan selanjutnya yaitu GG, diambil kurang lebih sebanyak 300 mg, dan juga ada metilprednisolon, diambil kurang lebih sebanyak 50 mg. Selanjutnya yaitu penimbangan bahan. Bahan yang akan digunakan disimpan di sebelah kanan, kemudian pemberat disimpan di sebelah kiri. Pada percobaan kali ini menggunakan bahan lain sebanyak 150 mg sebagai pemberat. Untuk bahan pertama yaitu ambroksol, diambil dari kertas perkamen tadi, kemudian dipindahkan sedikit demi sedikit ke atas timbangan di sebelah kanan, lalu tuas diputar ke kanan untuk melihat apakah sudah setara atau belum. Jika belum, bahan kemudian ditambahkan lagi sedikit demi sedikit sampai timbangan setara, yang artinya bahan ambroksol tersebut sudah seberat 150 mg. Kemudian bahan yang kedua yaitu CTM. Bahan diambil dari kertas perkamen yang tadi, kemudian dipindahkan sedikit demi sedikit ke atas timbangan di sebelah kanan, kurang lebih sebanyak 300 mg. Kemudian tuas diputar ke kanan untuk melihat apakah sudah setara atau belum. Jika belum setara, tuas diputar kembali ke kiri, lalu bahan ditambahkan sedikit demi sedikit sampai timbangan sudah setara. Kemudian penimbangan bahan ketiga yaitu GG sebanyak 300 mg. GG dituangkan sedikit demi sedikit hingga timbangan setara, yang artinya GG sudah tepat 300 mg. Kemudian ditimbang bahan keempat yaitu metilprednisolon sebanyak 50 mg. Kemudian dilakukan penimbangan bahan terakhir yaitu laktosum sebanyak 450 mg. Dan ini adalah bahan-bahan yang sudah ditimbang. Selanjutnya dilakukan prosedur percobaan. Yang pertama, masukkan sedikit sakarum laktis untuk menutupi pori-pori. Kemudian digerus ad homogen. Setelah itu ditambahkan metilprednisolon sebanyak 50 mg ke dalam mortir, kemudian digerus ad homogen. Lalu sisa sakarum laktis untuk pengenceran digerus ad homogen. Hasil pengenceran metilprednisolon disisihkan dari mortir menggunakan sudip. Hasil pengenceran metilprednisolon disisihkan di atas kertas perkamen. Selanjutnya, hasil pengenceran metilprednisolon ditimbang sebanyak 300 mg dan untuk sisa dari pengencerannya sebanyak 200 mg. Selanjutnya dilakukan prosedur percobaan dengan langkah pertama yaitu sakarum laktis dimasukkan sedikit untuk menutupi pori-pori mortir. Digerus ad homogen.
Selanjutnya, ambroxol sebanyak 150 mg ditambahkan ke dalam mortir dan digerus ad homogen. Lalu CTM sebanyak 300 mg ditambahkan ke dalam mortir, kemudian digerus ad homogen. Lalu ditambahkan gliseril guaicolat sebanyak 300 mg ke dalam mortir dan digerus ad homogen. Setelah digerus, sisihkan serbuk menggunakan sudip. Setelah itu, pindahkan serbuk ke atas perkamen menggunakan sendok tanduk. Setelah dipindahkan, serbuk dibagi menjadi 2. Kemudian, timbang serbuk sehingga beratnya seimbang di atas timbangan. Setelah beratnya seimbang, siapkan kertas perkamen sesuai berapa yang diminta dalam resep. Kemudian, lipat sedikit ujung kertas perkamen agar memudahkan dalam membungkusnya nanti. Setelah itu, kertas perkamen dibagi menjadi 15 sesuai yang diminta resep. Setelah bahan dibagi menjadi 2 bagian, selanjutnya masing-masing bagian tersebut dibagi kembali menjadi 15 bungkus. Selanjutnya, bungkus bahan tersebut menggunakan kertas perkamen dengan lipatan yang benar. Yang pertama, ketuk-ketuk bahan tersebut hingga terkumpul di bawah, kemudian lipatkan bagian bawah ke lipatan yang pertama. Selanjutnya, lipat kembali bagian atas sehingga menjadi 2 bagian dan usahakan agar serbuk tidak ikut terlipat. Kemudian, lipat salah satu bagian dari kertas perkamen sambil diketuk-ketuk agar bahan terkumpul di bawah. Lalu, lipat bagian yang satunya lagi sambil diketuk-ketuk kembali. Dan yang terakhir, masukkan salah satu sisi ujung kertas pada sisi yang lain. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, membuat etiket dengan cara menulis tanggal pembuatan resep dan nomor resep, serta nama dari pasien, dan aturan pakai. Kemudian, tempelkan etiket pada plastik klip, lalu obat siap diberikan.